Artinya mohon maaf, kadang kami merasa semuanya berpikir ada simplikasi di situ. Simplikasi berpikir apa? Alah ini kan nggak urgen, nggak urusan makan gitu. Kan orang nggak belajar, kan masih bisa hidup. Beda dengan orang kalau nggak ke pasar, orang nggak ke beberapa tempat-tempat yang dianggap penting, mereka urusannya hidup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita nggak jumpa ya. Kali ini kita akan konten kita kali ini dan mungkin mulai ini kita akan membuat konten-konten yang lebih ringan ya, yang lebih santai gitu. Cuma memang harus lebih kontekstual, artinya apa yang terjadi, yang sedang terjadi di sekitar kita, ya tentunya tidak lepas dari dunia pendidikan, akan coba kita bicarakan, kita bahas pada video-video kita ini, dan insya Allah akan kita cobalah untuk lebih konsisten membuat konten-konten yang terkait dengan dunia pendidikan yang baru terjadi ini ya, yang sedang in. Oke, yang lagi in kali ini adalah terkait tentang kalau di dunia pendidikan adalah tentang PTM, pembelajaran tatap muka. Seperti yang telah ditetapkan dalam SKB Menteri tanggal 20 November kemarin 2020 ditetapkan oleh 4 menteri Mendikbud, Menak, Menkes dan Mendagri. Ini mengumumkan bahwasanya PTM bisa diadakan dengan syarat 3 unsur, yaitu Pemkab, pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah itu mengizinkan. Kemudian sekolah mengizinkan dan wali murid mengizinkan. Artinya ada 3 unsur ini juga harus sama-sama mengizinkan. Seandainya Pemkab sama sekolah mengizinkan atau mengadakan, kalau wali murid belum mengizinkan, tetap tidak boleh dipaksakan. Harus dikasih alternatif untuk PJJ. Oke, itu adalah SKP yang disampaikan tanggal 20 November, artinya ada kemungkinan PTM diadakan di awal semester 2, yaitu per tanggal 4 November, dan itu jatuhnya hari ini. Dan rupanya hari ini PTM hari ini banyak yang ditunda di banyak pemerintah-pemerintah daerah seperti DKI, Bogor, Pekanbaru, dan beberapa daerah termasuk di Ponorogo sini yang belum mengizinkan diadakan pembelajaran tatap muka karena terkait dengan penyebaran COVID yang lagi tinggi-tingginya. Oke. Khusus di Ponorogo ini ya, di daerah sini ini ada sampai tanggal 4 sampai 9 Januari ditetapkan untuk tidak ada PTM. Nanti tanggal 10 Satgas Covid Kabupaten Ponorogo akan rapat dan nanti kita tunggu keputusannya. Oke, ini terkait dengan PTM. Eh, Ngomong-ngomong soal PTM yang ditunda lagi. Jadi gini, mohon maaf ya kepada para pemangku kepentingan, bapak-bapak kita yang ada di dinas, di bahkan mungkin masyarakat secara umum. Eh, Mungkin kalau boleh sedikit curhat dari kita, teman-teman di praktisi pendidikan gitu ya. Eh, Kadang ada agak sedikit kecemburuan gitu ya. Kenapa sih kalau urusan pasar itu selalu ada aja cara jalan untuk biar bisa tetap buka gitu. Kenapa sih kalau urusan pilkada selalu ada cara untuk tetap buka? Kenapa sih kalau urusan yang berkaitan dengan mungkin layanan publik masih bisa tetap dibuka? Kenapa sih dengan berapa macam kegiatan itu masih bisa dibuka? Dan terjadi di antara kita, bahkan ada hal-hal yang sifatnya entertain atau mungkin sifatnya tidak terlalu krusial seperti anak-anak nongkrong-nongkrong, itu banyak kerumunan terjadi di mana-mana. Dan itu berjalan. Artinya mohon maaf, kadang kami merasa semuanya berpikir ada simplikasi di situ. Simplikasi berpikir apa? Alah ini kan nggak urgen, nggak urusan makan gitu. Kan orang nggak belajar, kan masih bisa hidup. Beda dengan orang kalau nggak ke pasar, orang nggak ke beberapa tempat-tempat yang dianggap penting, mereka urusannya hidup.
Ini kan kalau urusan belajar kan bisa dipending, bisa PJJ lah kan, Mak. Bisa juga kan belajar PJJ gitu. Apa sih urgensi PTM, pembelajaran tatap muka? Ini bisa kita ceritakan. Seperti yang dikatakan Pak Menteri sendiri ada kesehatan mental anak yang terancam. Pernah satu waktu ketika ada kelonggaran di daerah kita untuk mengadakan PTM, kita mencoba memasukkan anak-anak itu apa? 1 jam saja. Jadi mereka datang ke sekolah langsung ke tempat-tempat yang kita kasih sudah kita sediakan meja kursinya berjarak 1,5 meter, bermasker, memakai face shield gitu. Setelah mengikuti kegiatan katakanlah bertemu dengan gurunya 1 jam, kemudian langsung pulang dijemput orang tuanya. Tidak ada istirahat. Apa yang terjadi ketika kita mendatangkan anak dengan durasi yang sependek itu? Mohon maaf ya, harus kita katakan anak-anak kita seperti zombie, seperti mayat hidup. Mereka seperti badannya ada di hadapan kita di sekolah, di kelas, tapi pandangannya kosong. Responnya lambat sekali. Bahkan apa yang sudah kita tanamkan, kita biasakan, bahkan hafalan-hafalan yang paling melekat pun itu sangat sulit sekali mereka lontarkan, mereka keluarkan, mereka ungkapkan. Jadi sangat berbeda dan seolah-olah mereka itu mohon maaf sangat apa namanya menyedihkan sekali seperti mereka asing dengan kita guru-gurunya di sekolah. Ini kenyataan yang ada di hadapan kita. Jadi mohon ini dianggap sebagai satu yang penting. Ini adalah kesehatan mental anak dan itu tidak bisa kita lihat sekarang dan mungkin tidak bisa dilihat oleh orang tua di rumah. Yang bisa membandingkan adalah guru-gurunya di sekolah. Bagaimana apa yang terjadi kalau misalnya baru 6 bulan lagi anak-anak masuk, ya kan? Oke lah kalau pengetahuan ya semacam sebatas wawasan pengetahuan mungkin mereka tetap dapat. Tapi karakter yang harus didapat dengan latihan-latihan pembiasaan-pembiasaan yang dengan pengawasan-pengawasan dengan pembetulan-pembetulan jelas mereka tidak dapat. Sedikit sekali siswa kita yang seperti itu yang terkontrol di rumah. Jadi ini kita mohon PTM itu dijadikan suatu yang urgen. Ya kita hanya mau mohon, hanya bisanya hanya memohon menjadikan suatu yang urgen. Monggo kepada seluruh pihak-pihak yang punya wewenang ya, punya atau masyarakat di dunia pendidikan atau mungkin penyelenggara-penyelenggara pendidikan ya yang di luar pemerintah, marilah kita sama-sama melihat PTM ini kita daftarkanlah menjadi satu yang urgen ya seperti urgennya pasar. Terus apa? What's next gitu. Setelah kita anggap sebagai satu yang urgen apa? Kita carikan jalan bagaimana tetap ada PTM. Nah, di sini di konten ini kita menawarkan satu solusi. Bahkan solusi ini tetap bisa kita pakai, ya, tetap bisa bahkan ketika kondisi sedang tinggi-tingginya penyebaran COVID. Solusinya apa? PTM di tengah COVID. Jadi gini, setelah kita amati PTM new normal yang biasa diadakan di sekolah-sekolah, bahkan konon ada penyebaran di sekolah gitu. Itu permasalahannya adalah di masalah durasi, yaitu durasi pembelajaran tatap muka itu berlangsung berapa jam, ada jeda istirahat. Nah, disinilah yang sangat rawan terjadinya penularan. Di di titik inilah kita akan memberikan semacam menawarkan solusi bagaimana jika PTM itu tetap diadakan. Tentunya dengan shift, dengan jumlah siswa terbatas, tetapi durasinya kehadiran anak di sekolah itu dibatasi. Misalnya 1 jam. Jadi anak langsung datang ke sekolah 1 jam, terus habis itu pulang. Break lagi, ganti siswa yang lain 1 jam, datang lagi 1 jam pulang. Itu
memastikan durasi anak di sekolah hanya 1 jam tanpa jeda istirahat, itu kami pikir itu memberikan jaminan keselamatan anak dari penyebaran COVID. Mirip seperti drive-thru ya, kita pesan makanan, antri nunggu terus pulang. Bahkan kalau anak-anak itu bisa lebih kita kondisikan. Jadi langsung datang ke tempat, ke kursi mejanya, jelas namanya gitu. Terus setelah selesai langsung pulang. Tidak boleh nunggu di sekolahan, langsung pulang. Seandainya belum dijemput, harus ada prosedur misalnya tempat penungguan. Nunggu sampai dijemput atau langsung yang bisa pulang langsung pulang. Tidak boleh nunggu di sekolah. Itu salah satu solusi kami bagaimana PTM ini tetap diadakan apapun kondisi zonanya. Nah, untuk meminimalisir tentu kalau ada misalnya siswa dari daerah tertentu dari kecamatan ini atau dari desa ini di situ sedang ada terjangkit, ya kita wajibkan untuk tidak masuk. Tapi untuk secara umum siswa-siswa yang daerahnya masih aman itu bisa kita menggunakan cara tadi untuk masuk, artinya masuk dengan durasi terbatas. Kira-kira itu solusi yang kami tawarkan. Ya, sehingga kita memohon PTM ini tetap diadakan biar anak-anak terus kenal dengan gurunya, ada fresh gitu ya. Sekalipun durasinya terbatas dan kita meminimalisir lah gangguan kesehatan mental anak. Kira-kira itu saja konten kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.